183 hingga 185. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu laporan tali kasih. Untuk itu kepada Ibu Dr. Teti Elida, saya persilakan. Apakah Ibu Teti Elida sudah siap? Ya, assalamualaikum. Maaf, Pak Ivan. Suaranya bergema, Bu Teti. Sebentar ya, Pak Ivan. Ya, boleh, oke. Santai aja, Bu Teti. Ya. Baik, Pak Ivan, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Belum. Kresek-kresek, Bu Ted. Belum. Kresek-kresek. Belum. Kresek-kresek. Atau mungkin bisa menggunakan device-nya Pak Yudi. Iya, ini dapat apakah sudah terdengar dengan baik? Masih kresek-kresek. Padahal saya suaranya sudah merdu banget dengan nada C, D, E. Sudah tes? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, izinkan saya melaporkan untuk dana tali kasih yang diperoleh pada tahun ini. Alhamdulillah sudah terkumpul sampai sore tadi jam 3:15 sebesar Rp62.850.000. Alhamdulillah. Dan rencananya sesuai data yang kami terima, dana tali kasih ini akan kita sampaikan kepada 328 orang teman-teman kita yang ada di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Gunadarma. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jazakallah khair kepada teman-teman yang sudah memberikan isikan sebagian rezekinya dan mendukung program dana tali kasih. Dan sebagai info ya Pak Iwan, selain dana tali kasih ya Pak Iwan, izin kami dari FSG yang seperti sudah di-sharing, ini kebetulan kalau kemarin nomor rekening yang dipakai untuk dana tali kasih maupun peduli kasih itu kita pakai dana rekening salah satu teman gitu karena terkait kendala mobile banking yang tidak bisa dua account dengan satu gadget. Alhamdulillah kita sudah punya gadget sendiri, FSG sudah punya nomor sendiri seperti yang saya sharing. Jadi kita tidak perlu misalnya menambahkan angka lagi di belakang untuk setiap transfer ya, nanti maupun kita baik nanti kita pada saat mengadakan peduli kasih maupun tali kasih seperti ini, seperti pada yang saat ini kita kumpulkan. Dan nomor yang saya sharing di grup itu juga adalah nomor FSG. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan pembenahan keuangan di FSG ini sudah lebih baik dan kita juga sudah mulai memisahkan dana kegiatan peduli kasih dan dana operasional dari FSG. Itu sudah kita bagi. Nanti di pertemuan berikutnya akan kami laporkan kembali posisi dana kas operasional FSG dan dana peduli kasih. Dana operasional FSG ini dimaksudkan untuk pembiayaan seperti kalau kita mengadakan pengajian gitu. Jadi setiap kali ada pengajian kita perlu beberapa dana operasional itu nanti kita keluarkan dari dana kas operasional FSG dan dana peduli kasih memang dikhususkan untuk teman-teman kita yang seperti kemarin ada musibah. Baik, itu saja mungkin info dari saya mewakili Ibu Yuli Karyanti sebagai bendahara yang hari ini berhalangan. Terima kasih Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti Elida di TKP ya. Semoga sehat semuanya itu di ruang makan kampus di Universitas Gunadarma. Ada Pak Widyo, Pak Aca, dan yang lainnya. Prof Didin ada di situ ya Bu Teti?
Ya, Pak Didin, Prof. Didin malah sudah standby dari tadi. Beliau semangat sekali, saya juga memberikan apresiasi sekali kepada beliau karena langsung semangat mau hadir di TKP. Selamat. Semangat juga. Ya, semangatnya kita harusnya jangan mau kalah ya sama Prof. Didin ya. Kita yang lebih, ya saya maaf ya Prof, saya bisa bilang lebih muda gitu, nggak boleh kalah semangatnya. Bisa kita sama. Kayak gitu Pak Iwan. Makasih Bu Teti, ya suaranya juga benar Bu Teti. Ahlan wa sahlan Ustaz Suwanto, Mas Suwanto sudah datang. Oh iya, terima kasih Ustaz Suwanto kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke agenda berikutnya setelah tadi laporan keuangan oleh Bu Teti Alida. Sambutan dari Ketua FSG, yaitu Bapak Pri Handoko. Kepada Pak Pri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Prof Didin Kodim, Wakil Rektor 4, Pak Ikhwan, Bu Teti, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebesar-besarnya. Hari ini kita kembali menggelar kegiatan rutin tahunan kita. Ini semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita, cinta Allah kepada kita, sehingga memudahkan kita untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu kunci untuk kita bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dari kunci-kunci lain yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu di bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu kunci yang kita persembahkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang terus bersemangat menggelar kegiatan ini, dan bahagia sekali tahun ini kita bisa mengumpulkan 62 juta ya untuk 328 saudara kita di lingkungan kampus kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, ikut berbahagia di bulan Ramadan ini, ikut berbahagia menjelang Idul Fitri nanti. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ikhwan, Prof Didin juga terima kasih, Bu Teti, Bu Yuli, dan teman-teman semua yang sudah beramal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Pri yang sudah memberikan sambutannya. Semoga sehat selalu Pak Pri. Terima kasih. Selanjutnya kehadiran dari Prof Didin untuk memberikan sambutannya. Terima kasih sekali lagi Prof Didin untuk waktunya. Silakan Prof Didin untuk memberikan sambutannya. Di unmute. Di mute. Masih suara. unmute. Tolong masih mute. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Saya ulangi, apakah suara saya terdengar baik? Jelas, tapi agak ada gemanya ya, Prof. Silakan lanjut, Prof. Barangkali ganti mic-nya barangkali. Mic yang tadi bagus sih. Apakah suara saya Ya, belum terdengar baik ya. Belum jelas, Prof. harus kemana saya? Oh, duduk. Sekarang gimana? Arahnya ke kamera. Kamera yang mana, sebelah sini? Sudah jelas sekarang, Prof. Ya. Sudah jelas? Sudah oke, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang saya hormati Ketua EWSG Pak Dr. Pudhandoko serta jajaran pengurus yang saya sebutkan satu persatu, Bapak dan Ibu dosen yang ada di ruang makan ataupun yang di ruang Zoom. Karena terbatas yang di ruang makan ini tidak banyak, kebanyakan di ruang Zoom. Bapak, Ibunya nggak kelihatan, Bapak karyawan yang ada di lingkungan Universitas Gunadarma, serta undangan yang lainnya. Yang utama Pak Ustadz Muhammad Suwanto, LC-MPD, mudah-mudahan terdengar dengan baik suara saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya pada sore hari ini, persis hari puasa ke-18, kita semua bisa hadir di ruangan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya atas nama pimpinan Universitas Gunadarma menyampaikan ucapan selamat kepada FSG yang secara kontinu, ya, berkesinambungan dari tahun ke tahun selalu konsisten melaksanakan kegiatan tali kasih. Ini adalah bentuk kebersamaan. Gunadarma itu terkenal dengan teamwork, kebersamaan, sehingga majunya itu bareng-bareng. Dan ini adalah bentuk nyata yang setiap tahun selalu dimotori oleh RSG melaksanakan buka bersama, kemudian juga ada ceramah dan ada pembagian tali kasih. Nominalnya kalau dilihat itu besar. Tadi ada laporan bendahara itu sekitar 62 juta. Tapi kalau dibagi banyak, kecil. Tapi bagaimanapun juga selalu saya ingatkan harus bersyukur. Apapun yang terjadi kita harus syukuri berapapun yang diterima. Karena dengan syukur itu akan ditambah nikmatnya. Mudah-mudahan ini Bapak-Bapak yang hadir akan menambah nikmatnya, dan yang memberi tidak usah merasa sombong. Karena apapun yang dilakukan ini adalah pemberian, titipan. Sehingga apa yang diberikan kepada orang lain ini adalah sebenarnya amanah. Yang rezekinya disampaikan kepada kita semuanya yang memberikan. Sehingga apabila memberi, ya mudah-mudahan kita yang memberi tangan kanan, yang mungkin tidak usah ikut-ikutan tahu, ya. Sehingga kita tahu bahwa kegiatan ini mudah-mudahan sesama manusia biasa, di mana ada yang lebih memberikan kepada yang kurang, kemudian ada sesuatu yang sehat, barangkali memberikan bantuan kepada yang sakit. Sehingga ini adalah kebersamaan. Dan itu adalah bentuk suri teladan daripada Rasulullah. Kita tahu bahwa kegiatan ini tentunya tidak hanya datang begitu saja. Pasti ada pengorbanan dari panitia. Kami atas nama Universitas Gunadarma menyampaikan aspirasi yang tinggi kepada panitia FSG yang telah melaksanakan kegiatan ini. Karena ini tidak mudah. Kalau sudah jalan kelihatannya mudah, tapi pada saat kita memulai sesuatu yang agak sulit. Ya. Kelihatannya begini-begini saja, tapi kalau seandainya sudah dijalankan, kelihatannya begini. Tapi begitu persiapan awal, saya yakin banyak kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian karena atas bimbingan Allah SWT, sehingga setiap saat kegiatan ini secara kontinu telah dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir saya sampaikan kepada Pak Ustadz, mohon kiranya kami diberikan bekal, karena bagaimanapun juga kami ini adalah manusia yang banyak kekurangannya, sehingga bagaimana agar tausiah ini bisa menyentuh semua hati Bapak dan Ibu sekalian, ya. Karena perlu ada siraman rohani, perlu ada sesuatu tambahan, tidak hanya masalah-masalah yang adanya dengan puasa, tapi kami yakin bahwa bagaimana setelah kehidupan nantinya. Ya. Karena tidak selamanya ini ada di sini, tidak selamanya kita ini tinggal bersama-sama. Tentunya ada di antara teman-teman kita yang dulunya tahun yang lalu masih bergabung, yang sekarang tidak ada. Kita doakan bersama-sama agar yang sudah mendali kita juga dia tenang dan sudah abadi di sana, dan tentunya dengan bekal-bekal mereka yang selama dunia akan menikmati kehidupan ini di alam kubur. Dan kepada pimpinan yang lainnya tentunya saya sampaikan terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan yang bergabung tadi saya sampaikan kepada Pak Irwan kalau bisa bergabung pada kegiatan ini sehingga memberikan semangat agar
kegiatan-kegiatan ini juga bisa dilihat oleh pimpinan-pimpinan yang lainnya. Hal yang terakhir saya sampaikan kepada panitia, terima kasih atas jeripayanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai amal ibadah kita semuanya. Dan tentunya kami apabila ada hal-hal yang kekurangan, ternyata juga mohon kiranya dimaafkan, karena bagaimanapun juga kita ini selalu lupa, selalu banyak salahnya daripada kita melakukan yang terbaik. Ternyata ini memberikan yang terbaik, namun hasilnya juga ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila pada kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin yang telah memberikan sambutan. Amin Allahumma amin untuk doa-doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya, dan semoga infak sedekah jariah dari Bapak Ibu semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita kepada acara berikutnya, yaitu foto session, sesi foto Bapak Ibu. Mohon untuk mengaktifkan kameranya. Dan sambil menunggu Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, nanti yang mau mengambil foto siapa? Pak Nono atau Pak Ihsan? Ihsan aja Pak Ihsan. Pak Ihsan ya. Pak Ihsan ya. Baik. Ya, nanti mohon dikasih aba-aba. Ini Prof. Didin dengan siap menunggu di TKP ya, di ruang makan kampus B. Dan setelah ini kami mohon Prof. Didin untuk menyerahkan tali kasih secara simbolis kepada teman-teman staf non-akademik secara simbolis kepada 2 orang. Pak Ihsan, apakah sudah siap? Pak Ihsan? Mohon dikasih aba-aba, Pak. Kita hitung ya, bentar. Ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman kedua siap. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Baik. Terima kasih Pak Ihsan. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis tali kasih kepada rekan-rekan non-akademik, kepada Prof. Didin. Mohon bantuannya Bu Teti untuk meminta Pak Maron, Pak Wahyudi untuk menerima secara simbolis mewakili rekan-rekan semuanya. Kepada Prof. Didin mohon kesediaannya untuk menyerahkan secara simbolis. Silakan Prof. Sini biar ada suara. Biar ada suaranya mana? Yang tadi mana? Jadi yang menerima tali kasihnya adalah semua dari USG kampus. Yang pertama ini Malang. saya akan berikan ke Pak Wondo.
Yang kedua Pak Suroto. Yang ketiga Pak Yayat. Kemudian yang keempat adalah Pak Dede Tahya. Yang kelima Pak Asep. Foto dulu, Bro. Iya. Informasi tambahan untuk karyawan yang lain, dana tali kasihnya akan ditransfer ke rekening. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah datang ke kampus Depok Margonda. Sekali lagi untuk karyawan yang lain, dana tali kasihnya akan ditransfer. Mudah-mudahan tidak waktu lama, tapi nggak mungkin besok. Kalau seandainya besok, siapa tahu pakai mobile banking bisa langsung ditransfer walaupun besok hari Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menulis pada jadi 5 ya, tidak 2. Semoga tali kasih tadi bermanfaat pada yang menerima dan keluarganya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita pada acara inti pada hari ini, yaitu kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Suwanto LC MPD yang nanti akan membawakan tema Ramadan surganya para dermawan. Namun sebelum waktu saya berikan kepada Bapak Ustadz, saya akan bacakan Bapak Muhammad Suwanto LC MPD lahir di Tuban 22 September 1980. Riwayat pendidikan beliau Ponpes Asalam Tuban, kemudian Lipia Jakarta untuk S1-nya, dan S2-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan organisasi yang beliau geluti adalah sebagai pembina HDMI atau Himpunan Dai Muda Indonesia, dan saat ini beliau sebagai Kepala Pesantren Al-Qudwah Depok. Status beliau sudah menikah. Demikian riwayat hidup singkat Bapak Muhammad Suwanto LC MPD. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Muhammad Suwanto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap sivitas akademika Universitas Gunadarma yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada host kita pada sore hari ini yang telah memberikan waktu. Mudah-mudahan semuanya walaupun tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita nikmat yang sangat mahal sekali, yaitu nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan tentu nikmat iman dan Islam sehingga kita hari ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan puasa hari ini, dan kita sampaikan, Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan sebagai minal faizin al makbumin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan penuh keberkahan. Artinya amal kebaikan di bulan ini Allah lipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan rahmatnya untuk hamba-hambanya, lebih khusus
hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, rahmat Allah begitu luar biasa bagi orang-orang yang mau saling merahmati sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan itu ajwadu syai'in, sangat amat lebih dermawan sekali di bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan yang lain. Walaupun Rasulullah adalah orang yang sangat memang sudah dermawan, tetapi di bulan Ramadan itu dermawannya lebih istimewa lagi. Aksarun nasi shadaqatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di luar Ramadan itu udah banyak sedekah, tapi di dalam bulan Ramadan beliau lebih banyak lagi bersedekah dibanding dengan bulan-bulan yang lain karena istimewanya bulan. Karena di bulan ini pahala amal sunnah aja itu seperti amal wajib, apalagi amal-amal wajib. Oleh karena itu maka bagi yang punya kesempatan segera dilakukan. Amal soleh apapun di bulan ini lakukan. Karena mumpung ini haji mumpung Allah Subhanahu wa taala mengobral pahala, kapan lagi kita akan menunggu, toh kita tahun depan belum tentu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu bulan Ramadan. Mumpung hari ini bisa, mumpung bulan ini bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat menganjurkan untuk kita itu berlomba-lomba mempercepat diri di dalam beramal soleh. Karena memang secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di dalam ayat lain Allah juga menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan. Mana ampunan ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan hadirnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintahnya segera, jangan menunda-nunda. Sehingga makruh kita itu isar mempersilahkan mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Itu di dalam ibadah itu enggak boleh. Kalau di dalam hal di luar ibadah itu sesuatu yang bagus. Tapi di dalam ibadah itu tidak ada isar, tidak ada mempersilahkan orang lain duluan. Misalnya kalau dalam sholat berjamaah misalnya ada soft di depan kosong itu nggak boleh atau makruh hukumnya. Kita mempersilahkan monggo silakan di depan, itu makruh. Karena aslinya kita itu dalam perlombaan. Termasuk juga di dalam bersedekah di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita untuk bersedekah. Badiru bil amali shalihah. Secara umum Rasulullah SAW berpesan, bersegeralah kalian dengan amal soleh. Fasatakunu fitanan kakita'il lailil mudlim. Karena bisa jadi nanti akan ada fitnah-fitnah. Fitnah itu bisa maknanya ujian, bisa musibah, atau apa saja yang menjadikan kita itu terhalang untuk melakukan niat kita. Kita udah niat, tapi tiba-tiba karena nggak segera dieksekusi itu, ada aja gitu penyebab kemudian kita nggak jadi melakukan. Mungkin karena sakit atau sibuk apa, kelupaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada musibah-musibah yang sangat besar, apalagi tiba-tiba meninggal, sehingga kemudian kebaikan itu tidak jadi tereksekusi. Makanya Rasulullah SAW berpesannya itu badiru, bersegera. Kalau ingin melakukan amal kebaikan itu, begitu ada kesempatan lakukan. Jangan ditunda-tunda karena khawatir ada situasi-situasi yang menjadikan kita terhalang untuk melakukannya. Apalagi kalau misalnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang paginya masih mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Makna kafir di sini menurut para ulama, sebagian mengatakan memang kafir beneran. Ya, kalau udah kafir dia nggak tertarik untuk beramal soleh. Atau kafir kufur nikmat maksudnya. Kufur nikmat itu melakukan kemaksiatan sehingga kemudian kemaksiatan itu menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Karena maksiat itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan amal-amal soleh yang sudah dia niat. Hadirin rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain juga mengatakan ketika ditanya, ayu sedekati a'dham, ya Rasulullah, sedekah apakah yang nilainya paling gede pahalanya? Kemudian Rasulullah menjawab, anta sedekah wa anta syahihun. Yaitu engkau bersedekah saat kondisi sehat wal afiat. Dalam kondisi sehat wal afiat, masih biasanya orang sehat itu cenderung kikir, cenderung pelit. Beda kalau orang sudah sakit-sakitan. Biasanya itu lebih mudah untuk bersedekah, ya. Lagian juga nanti kalau mati buat apa misalnya. Pikirannya begitu. Makanya sedekah yang dikeluarkan saat kondisi sehat walafiat, masih rada-rada di dalam dirinya itu ada kepelitan rasa sifat-sifat kepelitan itu masih ada dalam dirinya, dan juga dia masih takut fakir gitu. Nanti kalau sedekah nih gimana, besok buat apa, nanti buat anak saya yang mana, macam-macam pikirannya itu macam-macam. Ketika masih ada kekhawatiran seperti itu, apalagi masih punya keinginan nanti nggak kaya-kaya nih kalau banyak sedekah. Justru pada saat itulah ketika kita sedekah dalam kondisi sehat, masih takut fakir, masih pengen kaya, itu justru pahalanya paling besar. Kalau orang sudah kaya 7 turunan, kemudian dia sudah takut fakir lagi, sedekah itu sudah biasa aja. Oleh karena itu maka justru saat kita masih kurang itulah nilai sedekah kita itu sangat berbeda. Kita punya uang 100.000, kemudian ada kotak amal infak atau ada panitia ini santunan lewat bawa kencengan begitu, kemudian 50.000 kita kasih, itu artinya kita sedekah dengan 50% dari harta kita. Itu sama dengan sedekahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi, mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, persiapan perang Tabuk waktu itu karena kondisinya panas dan butuh persiapan banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak kaum muslimin untuk bersedekah sebagai persiapan perang. Para sahabat itu berlomba-lomba bersedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bersedekah dengan separuh hartanya, 50% hartanya semuanya disedekah. Umar itu yakin, ini pasti hari ini saya bisa membalap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena udah 50% harta, sudah luar biasa. Begitu Umar memberikan sedekah, ternyata setelah itu datang Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau sedekah? Aku sedekahkan seluruh hartaku. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Maka semenjak itu Umar mengatakan, saya memang benar-benar nggak akan pernah bisa melewati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian datang Utsman, mensedekahkan banyak sekali harta, 1000 unta dengan penuh isinya, bawaannya. Yang lain-lain juga bersedekah. Bahkan ada yang bersedekah dengan apa yang dimiliki. Ada yang punya beberapa biji kurma, disedekahkan beberapa biji kurma. Bahkan ada sahabat itu yang di masjid, dia melihat para sahabat yang lain pada sedekah, dia nggak punya apa-apa, itu sampai menangis dalam hati. Kemudian pulang dan malam harinya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sebenarnya pengen sedekah tapi nggak punya apa-apa, yang lain bahkan sebiji kurma aja saya nggak punya. Ketika orang lain ada yang bersedekah dengan beberapa butir kurma, saya sebiji nggak punya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau saya boleh bersedekah, maka kehormatanku ini saya sedekahkan demi tegaknya agama ini. Nah, kalau boleh diterima ini kehormatanku, boleh saya sedekahkan, saya sedekah. Maka pada pagi hari habis salat subuh, Rasulullah SAW bertanya pada jamaah, siapa yang semalam sedekah? Enggak ada yang angkat tangan.
Maka Rasulullah SAW memanggil sahabat tadi. Sini. Sesungguhnya Allah SWT telah menerima sedekah, yaitu dengan berdoa bahwa dia mensedekahkan kehormatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi bersegera untuk bersedekah apapun kondisinya, termasuk dalam kondisi kekurangan, justru itu istimewa. Dengan apapun, bahkan termasuk dengan niat yang kuat aja itu sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa bersedekah, bisa jadi panitianya, bisa membantu ini, membantu itu juga bagian dari kita berkontribusi di dalam sedekah. Walatum hil hatta, kata Rasulullah, jangan kau tunda-tunda sampai idza balaghatil hulqum, sampai nyawa di al-hulqum. Al-hulqum itu jalur napas. Sampai napas sudah sampai hulqum gitu, udah sampai tenggorokan. Baru kemudian, oh ini saya bagi untuk ini untuk masjid ini untuk macam-macam, anak yatim, untuk fakir. Kalau itu udah telat. Walaupun tetap kebaikan, tapi nilainya berbeda. Mumpung masih sehat, masih ada yang bisa diberikan, diberi. Surah Muslim rahmatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang bersedekah itu bahwa Allah akan mengganti dengan yang sangat luar biasa. Karena gini, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang itu diberikan anugerah yang banyak di dunia, maka bagian nanti di akhirat itu akan berkurang. Karena hasilnya orang itu, jatahnya itu sama. Ketika sudah banyak diberikan di dunia, maka bagian di akhirat nanti berkurang. Kecuali jika anugerah itu, rezeki itu, harta itu kemudian digunakan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memanen itu nanti dia. Tapi kalau tidak, maka bagian dia nanti di akhirat akan semakin sedikit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa perumpamaan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu, mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang menanam satu biji tanaman, kemudian tumbuh 7 cabang. Masing-masing cabang itu ada 100 mi'atu hab, ada 100 biji. Sehingga kemudian bersedekah satu itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak hanya 700, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki lebih dari 700, berapa saja. Bagi orang yang dikehendaki, tentu jika tingkat keikhlasannya itu luar biasa, tingkat pokoknya ajwad sedekahnya itu keren banget gitu, maksimal banget, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya lebih dari 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-shaimin was-shaimat, para yang lagi sedang puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan puasa ini bulan yang keren sekali untuk bersedekah, karena kita punya peluang untuk mendapatkan posisi tinggi di surga nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa nanti ada ghurafan, satu ruangan, satu rumah yang posisinya di puncak, dari dalam bisa melihat luar, dari atas dia bisa melihat ke dalam. Untuk siapakah itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, yaitu liman tayyibal kalam, orang yang omongannya itu baik, itu enak, teduh, orang yang pokoknya menyenangkan, omongannya itu bikin orang itu enak, itu enggak bikin sakit hati. Wa at'amal ta'am, orang yang
senantiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Omongannya enak, suka berbagi. Wa ada masyam senantiasa sering puasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Orang yang senantiasa rajin sholat malam saat orang-orang lain pada tidur, dia dalam kondisi sholat. Dan 4 hal ini ya, omongan baik. Karena kalau orang puasa itu kan dia akan berusaha menjaga bicara, karena kalau bicaranya nggak benar, puasanya sia-sia. Kemudian memberi makan tadi, banyak bersedekah, berbagi tadi. Kemudian dalam kondisi puasa, malamnya juga qiyam Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan ini peluang untuk mencapai 4 sifat yang menyebabkan mendapat posisi surga yang tinggi tadi itu sangat besar. Dengan menjaga bicara, memberi banyak berbagi, puasa, kemudian malamnya sholat malam, maka insya Allah dia merupakan orang yang mendapat berpotensi untuk mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di surga yang sangat tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peluang itu mari kita kejar saat di bulan Ramadan ini, puasa sudah, insya Allah tinggal memperbanyak sedekah insya Allah. Masyaallah muslimin rahmatullah, dan sedekah ini banyak sekali faidahnya, banyak sekali manfaatnya, samrahnya. Yang pertama, merupakan da'ulil amrad al-badani. Sedekah ini bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit badan. Penyakit badan itu bisa sembuh dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya da'wa amradakum bisodak. Obati sakit kalian itu dengan sodak. Dulu di zaman Abdullah bin Mubarak ada orang yang sakit, sudah dibawa ke ahli kedokteran zaman itu, ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sama beliau disarankan untuk, udah kamu cari ini aja, cari tempat di mana sana kekurangan, buat sumur. Akhirnya dia lakukan itu, dia buat sumur di mana orang di situ butuh air. Begitu airnya keluar dan dimanfaatkan oleh orang-orang, penyakitnya langsung sembuh. Dan itu banyak sekali lah yang mencoba. Ada saya dulu punya guru waktu di SD, SMP. Dia memang ngajar di SD, di SMP. Waktu saya SD, SMP, dia punya cerita ayahnya itu sakit parah di rumah sakit, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya kemudian dia minta kepada anaknya yang di rumah, kumpulkan anak-anak yatim itu, bersedekah dengan senilai, ya pokoknya kalau dipakai operasi dan sebagainya itu cukup gitu. Akhirnya itu disedekahkan semua. Sedekahkan semua, dan begitu bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Jadi silakan bisa dicoba, karena kan sesungguhnya musibah itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang memberitahu bahwa melalui Rasulnya di antara penyebab tolak bala itu adalah sedekah. Insya Allah dengan memperbanyak sedekah, Allah akan jauhkan dari penyakit-penyakit di badan kita. Selain penyakit badan, juga sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit hati. Kalau lagi hatinya keras, dengar nasihat itu susah, dengar adzan juga enggak tertarik, dengar pokoknya itu hatinya keras, banyak penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza arata an talina ayalina qalbuka." Jika engkau pengen hatimu itu lembut, maka fa'atim al-miskin. Berilah makan orang miskin. Kalau hati kita lagi keras, ibadah itu berat, baca Quran juga susah,
salah satu caranya adalah fa'at'im al-miskin. Berilah makan orang-orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Itu kalau mau mengusap anak yatim kasih dulu apa ini? Kasih sesuatu hadiah gitu baru diusap, jangan hanya diusap. Karena intinya sebenarnya di sedekahnya. Walaupun tentu mengusap itu ada nilai tersendiri bagi anak tersebut, merasa dia mendapat perhatian dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ada di sisi sedekah. Salah satu jika ingin melembutkan hati dari berbagai penyakit dengan memperbanyak sedekah. Selain penyakit badan, penyakit jiwa juga tadi daful bala. Bisa tolak bala itu bisa macam-macam. Baik bala itu ujian, musibah, itu bala. Nah, termasuk pandemi ini, mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah, Allah Subhanahu wa taala angkat bala ini dari negeri kita. Bil khusus paling tidak bagi dalam keluarga kita, di kampus kita, Allah jauhkan dari berbagai bala karena sering banyak sedekah. Insyaallah orang-orang yang sedekah, jangankan sedekah kepada manusia, sedekah kepada makhluk Allah yang lain itu ada nilainya luar biasa. Ya, cerita masyhur yang sama-sama insya Allah sudah pada tahu ya, ketika ada seorang pezina, kemudian dia lewat di satu padang pasir, dia melihat seekor anjing yang lagi kehausan, kemudian dia mengambilkan air dan diberikan minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Padahal itu hanya dalam tanda kutip, dalam pandangan kita itu sederhana, memberi makan, memberi minum anjing. Selain itu dalam cerita yang hampir mirip, kalau itu berzina ada seorang laki-laki juga sama. Ketika dia dalam kondisi haus, kemudian ketemu sumur, turun di dalam sumur, minum, begitu naik, dia lihat seekor anjing kehausan karena dia menjilat-jilat tanah anjing tersebut. Kemudian dia turun kembali, dia ambil air dengan khufnya, dengan sepatunya, sambil digigit, naik, gitu, kemudian diberikan minum anjing tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang ini dan memasukkannya ke surga. Sampai kemudian sahabat Nabi SAW ketika diceritakan itu bertanya, Rasulullah, apakah masa ia memberi minum hewan itu ada ini dapat pahala gitu? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fi kulli dzika bitin rotbatin ajr. Semua punya lambung basah itu kalau kita urus, kita sedekah, kita kasih minum, kita kasih makan, itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan aja ada pahalanya kalau kita kasih makan, kalau kita kasih minum. Apalagi kalau sesama manusia tentu luar biasa pahala. Selain itu, selain tolak bala, sedekah bisa, orang-orang yang bersedekah itu yubarak fi mali. Hartanya itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu tambahnya kebaikan. Mungkin di antara dosen-dosen, di antara pegawai, bisa jadi harga itu gajinya sama-sama aja. Mungkin sama, karena golongannya sama, mungkin bisa jadi gajinya sama. Tapi kemudian ada yang dengan gaji itu tahu-tahu sebulan itu habis gitu aja. Nggak tahu kemana, terus habis gitu. Tapi ada yang dengan gaji yang sama, dia bisa melakukan banyak kebaikan. Bisa sedekah ini, bisa berinfak ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan itu tandanya hartanya itu berkah. Artinya nilainya secara zahir kelihatannya sama, tapi banyak kebaikan yang dia bisa dapatkan, bisa dapat banyak pahala dengan nilai yang kelihatannya sama secara zahir. Itu artinya hartanya berkah. Enggak habis begitu aja, enggak jelas kemana. Tahu-tahu habis. Bahkan kadang-kadang
belum sampai akhir bulan sudah habis. Itu tanda tidak berkah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena yang kita harapkan memang keberkahan. Nah, nilai itu berapapun bisa habis. Tapi kalau berkah, insya Allah itu memberikan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah SAW di dalam banyak kesempatan itu kalau mendoakan ada doa keberkahan. Jadi kalau ada yang menikah itu doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bikar. Mudah-mudahan pernikahannya itu berkah. Artinya dengan pernikahan itu banyak kebaikan yang didapat, banyak pahala yang dapat dihasilkan dari pernikahan. Di dalam ketika apa saja ya, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta. Makanya kalau misalnya ada yang ulang tahun, yang didoakan adalah keberkahan. Barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur. Jangan didoakan umur panjang. Belum tentu umur panjang itu baik. Yang jelas nggak ngaruh gitu. Doa umur panjang atau umur pendek itu tidak mempengaruhi panjang atau pendeknya umur, karena kata Nabi bahwa umur seseorang itu sudah dipatok. Sudah ada patokannya, artinya sudah ada ketentuan. Nggak nambah dan tidak berkurang. Apapun yang terjadi, umur seseorang itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga kemudian walaupun didoakan panjang umur atau pendek umur itu tidak berpengaruh. Makanya doanya adalah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, berapapun Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur itu agar umur kita itu berkah. Artinya banyak kebaikan yang kita lakukan di dalam umur yang Allah berikan. Ada orang yang umurnya segitu, itu banyak amal yang bisa ia lakukan. Tapi ada orang yang umurnya segitu, tapi biasa nggak ada yang dilakukan apa. Nggak ada kebaikan yang ia lakukan. Itu sayang. Makanya yang diharapkan adalah keberkahan. Orang-orang yang rajin sedekah, insya Allah, Allah akan berikan keberkahan pada harta. Tanya itu adem gitu kalau orang Jawa. Enggak panas. Hingga kemudian malah jadi masalah. Kadang-kadang banyak harta itu malah bukan malah jadi kebaikan, malah jadi masalah. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Orang-orang yang banyak sedekah disiapkan pintu khusus. Tadi sudah disinggung. Ada pintu khusus bagi orang-orang yang banyak sedekah, ada pintu khusus, namanya pintu sedekah. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Syukur dipanggil dari semua pintu, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Semua pintu, luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu beberapa hal ya dari faidah efek sedekah. Dan sedekah ini karena dia merupakan ibadah tapi tidak murni ibadah. Artinya tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Ada dua dimensi nilai ibadah sama dimensi sosial. Itu yang membedakan antara sedekah dengan sholat misalnya. Sholat itu murni ibadah. Artinya kalau misalnya orang sholat itu nggak ikhlas, itu dia nggak dapat apa-apa. Nggak ada kebaikan yang didapat. Tapi kalau misalnya orang sedekah, bahkan walaupun tidak ikhlas, tetap aja orang yang mendapat sedekah itu tetap mendapat manfaat dari apa yang kita berikan. Ya kalau misalnya ada orang yang memilih mana yang lebih baik, sedekah dengan riya atau tidak sedekah, daripada riya mendingan nggak sedekah. Maka lebih baik sedekah walaupun agak-agak riya. Karena bagaimanapun juga ketika kita memberikan kepada orang lain, walaupun kurang ikhlas, tetap aja apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi dia. Paling tidak dia bisa kenyang hari itu. Saudara muslim rahimakumullah, walaupun tentu
bersedekah dengan penuh keikhlasan itu yang diharapkan. Masa iya kita udah keluar kita nggak dapat apa. Hadirin rahimakumullah, itu penting sekali, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan pahala memberikan pahala balasan orang yang sedekah itu tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun. Kalau rajin sedekah, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan balas. Hanya karena orang kafir itu tidak mendapatkan balasan di akhirat, karena kekafirannya itu mereka nggak dapat balasan ya. Allah berikan itu di dunia. Maka kita lihat misalnya sekalipun perusahaan-perusahaan itu milik orang-orang yang tidak beriman. Tapi karena mereka rajin berbagi dengan bahasa mereka, tetap diberikan keberkahan. Usaha mereka lancar, gitu, berkembang besar. Karena berbagi. Itu balasan dari Allah Subhanahu. Apalagi kalau yang bersedekah, berbagi itu orang-orang yang beriman, tentu luar biasa bisa mendapat balasan di dunia, juga bisa berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir. Pokoknya tidak ada yang sia-sia, tidak perlu khawatir ketika seseorang itu banyak bersedekah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, barang siapa yang membantu orang yang beriman keluar dari kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dia dari kesulitan hari kiamat. Padahal kesulitan dunia dan kesulitan hari kiamat tentu tidak apple to apple, artinya jauh sekali lah kondisi. Tapi sekalipun demikian, ketika seseorang itu terbiasa membantu orang lain, keluar dari masalahnya di dunia, khususnya ekonomi, biasanya masalah utama orang itu biasanya ekonomi, maka Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah nanti di akhirat yang sangat dahsyat sekali. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang lagi kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi, dan Allah itu senantiasa siap menolong hambanya selama hamba itu juga rajin suka menolong saudara. Menolong sesama hamba Allah Subhanahu wa taala siapapun. Tidak ada batas, mau dia mukmin, mau tidak mukmin, mau soleh, mau tidak soleh, selama dia hamba Allah, makhluk Allah, kita tolong, Allah akan menolong saat kita membutuhkan. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah saat iktikaf di masjid ini, mumpung mendekati akhir Ramadan, di mana dianjurkan iktikaf. Saat itu Abdullah bin Abbas iktikaf, tapi keluar dari masjid. Karena kalau iktikaf itu artinya nggak boleh keluar dari masjid. Abdullah bin Abbas ini keluar. Kemudian ditanya, wahai Abdullah, nah engkau kan lagi iktikaf, kenapa engkau keluar? Abdullah bin Abbas mengatakan, saya ada urusan ini, ada saudara yang perlu dibantu, ada seorang mukmin dalam kesulitan yang perlu saya bantu, bil khusus masalah ekonomi. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka khairan lahu, itu lebih baik baginya daripada i'tikaf fi masjid hada. I'tikaf di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan. Membantu, memenuhi kebutuhan saudara. Ada orang membutuhkan, kita bantu. Berjalan untuk membantu saudara kita itu lebih baik, kata bagaimana disampaikan Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
pahalanya itu lebih besar dibanding iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Padahal pahala iktikaf di Masjid Nabawi itu luar biasa. 1000 kali dibanding di masjid-masjid yang. Ini kalau kita sholat di sini 1000 kali itu baru di sana sekali. Dan itu orang yang membantu saudaranya, jalan untuk membantu saudaranya, itu lebih baik atau pahalanya itu lebih besar dibanding dengan iktikaf di Masjid Nabawi. Syurah muslim rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa membantu saudara-saudara kita agar mendapat pahala jauh lebih besar dibanding iktikaf di Masjid Nabawi. Apalagi ini kebetulan juga kita belum boleh iktikaf ke sana, belum boleh ke Masjid Nabawi. Maka ya kesempatan itu bisa diganti dengan memperbanyak membantu saudara-saudara kita di mana aja yang membutuhkan, pahalanya bahkan jauh lebih besar dibanding iktikaf di Masjid Nabawi bahkan sebelum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apalagi ini bulan Ramadan, kesempatan sekali lagi sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita balasan yang sangat luar biasa. Tapi semuanya itu masyaallah muslimin rahimakumullah tetap ada syarat dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan agar sedekah kita itu bernilai maksimal, yaitu qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan memaafkan itu lebih baik dibanding bersedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka ketika kita sudah bersedekah, dipastikan bahwa nggak perlu diingat-ingat lagi, apalagi diungkit-ungkit, karena itu bisa menghilangkan pahala sedekah. Tentu walaupun kita dari awal sudah niat baik, kadang-kadang kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang selama kita masih di dunia ini akan diuji keikhlasan kita. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu mengira kami beriman, mengatakan kami beriman termasuk bersedekah, ikhlas? Pasti akan diuji. Termasuk misalnya ketika orang yang selama ini dibantu, orang yang selama ini banyak mendapat kebaikan dari kita, ternyata dia lupa gitu aja. Buru-buru terima kasih. Ingat aja enggak. Itu ujian. Ujian bagi kita yang sering bersedekah. Misalnya ketika hari ini kita merawat anak yatim, begitu. Anak yatim dirawat. Begitu gede lupa, enggak ingat. Begitu sukses itu enggak ingat sama sekali misalnya. Itu ujian. Ujian bagi kita untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan itu, karena ketika kita sudah ikhlas memberi, udah selesai. Mau orangnya membalas atau tidak itu urusan dia. Yang penting ketika kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala sudah akan memberikan pahala bagi kita. Karena yang dihitung adalah diri kita, bukan orang yang kita beri. Bahkan misalnya kita memberi kepada orang yang salah sekalipun, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi kita. Misalnya ketika ada orang memberikan kepada orang yang minta-minta, ternyata dia itu pura-pura misalnya, atau bohong misalnya. Ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala memberikannya, tetap kita akan mendapat pahalanya sekalipun salah alamat. Karena itu tidak penting. Bagi kita adalah kita memberi dengan penuh ikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita membantu, kita lihat itu hamba Allah butuh, kelihatannya gitu.
Walaupun tentu kalau diberikan kepada orang yang benar, tentu lebih baik. Tapi seandainya misalnya salah, tetap aja itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslim rahmatullah. Jadi tidak perlu khawatir untuk berpahala bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji menegaskan bahwa mana sedekahun min mal, sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta seseorang. Artinya nggak akan ada harta itu berkurang karena sedekah. Artinya orang nggak akan jatuh miskin, nggak akan ada ceritanya jatuh fakir itu gara-gara banyak sedekah, tidak ada ceritanya. Yang ada banyak cerita adalah orang jatuh bangkrut karena tidak mau bersedekah. Itu udah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kemudian kita mempercayai janji itu dan membuktikannya. Karena kenapa sedekah itu disebut sedekah? Sedekah itu disebut sedekah dari kata sedekah, membenarkan. Artinya karena seseorang itu ketika bersedekah, dia telah membenarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengalahkan ego dia, mengalahkan rasa pelit dia, sifat pelit dia, tetap kemudian dia mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas. Maka itu disebut sedekah itu burhanun. Itu kata Nabi, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebagai mukaddimah terkait dengan sedekah, khususnya di bulan Ramadan ini. Barangkali ada yang mau ditambahkan, didiskusikan. Falyatafadhal masykura wa mahjura, insyaallah sambil menunggu berbuka dikembalikan kepada host. Mohon dipimpin terkait tanya jawab kalau ada. Jazakumullah khairan. Mana ada Ustaz? Ustaz boleh izin nanya Ustaz? Ya, benar. Kalau Ya, silahkan. Ustaz izin nanya ya, tadi kayaknya keputus. Untuk sedekah itu kan sebenarnya boleh ya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, juga boleh dilakukan secara terang-terangan gitu ya, Tat ya. Nah, kalau misalnya itu apakah nilainya sama di sisi Allah gitu, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Ya. Tentu yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu ada nilai lebih ya. Karena walaupun ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting hati tetap terjaga. Kecuali kalau misalnya terang-terangan itu ada niat khusus. Niat khusus itu misalnya yang dicontohkan oleh para ulama itu agar ditiru oleh orang lain. Itu boleh. Boleh misalnya ini kadang-kadang kan orang itu memang butuh contoh itu kadang-kadang tetangga saya itu sedekah, saya harus sedekah juga gitu misalnya. Itu boleh. Boleh diumumkan. Pada prinsipnya sembunyi-sembunyi terang-terangan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting tetap ikhlas untuk Allah. Tetapi memang kalau sembunyi-sembunyi karena ada dalil khusus yang menyebutkan kelebihannya, maka sembunyi-sembunyi lebih utama. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat akan mendapat naungan di mana tiada naungan kecuali naungannya. Khususnya di padang mahsyar itu lagi panas banget itu. Ada 7 golongan yang
dia nggak merasa panas karena mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang rajulun tasaddaqa fa akhfahu, seorang laki-laki, ya perempuan juga walaupun disebut dalam nasnya itu laki-laki, tapi siapa aja, artinya orang yang bersedekah kemudian disembunyikan. Sampai saking disembunyikannya itu sampai ibaratnya itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Itu ada nilainya yang sangat luar biasa, mendapat di hari kiamat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aslinya ya sembunyi-sembunyi lebih baik walaupun terang-terangan tidak apa-apa. Dan di dalam ayat juga Allah juga jelas. Tuku jika engkau sembunyi-sembunyikan bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi sebenarnya boleh dua-duanya disembunyi-sembunyi itu lebih baik. Jadi sembunyi-sembunyi tentu lebih baik. Karena ada nilai plusnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih, insyaallah. Kemudian di situ kalau nggak salah ada cat ya pertanyaan terkait dengan boleh nggak kalau zakat itu diberikan langsung kepada mustahik. Zakat diberikan langsung kepada mustahik boleh saja. Tanpa harus disebut ini zakat. Karena urusannya sebenarnya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat kita dalam hati bahwa itu zakat sudah kita niatkan diberikan kepada orang yang langsung, nggak ada masalah. Tanpa harus disebut kepada orangnya. Beda kalau diberikan kepada lembaga zakat, itu memang harus disebut. Ini zakat atau sedekah harus disebut. Kenapa? Karena itu terkait dengan nanti lembaga zakat itu pengolahannya kayak apa. Karena ini terkait dengan nanti penyalurannya. Maka harus disebutkan kalau kepada lembaga zakat. Tapi kalau kepada orangnya langsung, tanpa harus disebutkan, langsung kita lihat bahwa itu zakat. Diberikan kepada orangnya langsung. Hanya saja menurut para ulama, mana yang lebih baik, sedekah itu langsung diberikan atau lewat lembaga atau lewat amil. Menurut para ulama yang itu juga disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhhab Syafi'i bahwa sedekah atau zakat lewat lembaga, lewat amil itu lebih baik dibanding diberikan langsung. Alasannya yang pertama adalah untuk menjaga hati orang yang memberi, jangan sampai dia merasa lebih baik daripada orang yang menerima. Karena zakat itu hukumnya wajib. Wajib itu bukan suatu yang istimewa, karena dia wajib. Kalau enggak melakukan, dia dihukum. Jadi dia enggak boleh, orang yang berzakat itu enggak boleh merasa lebih baik daripada mustahik, karena itu hak dia. Jadi ketika kita memberikan zakat itu lewat lembaga, kan kita enggak tahu sama lembaga itu diberikan kepada siapa saja, ada harta kita kepada siapa, sehingga kemudian kita jadi biasa aja. Itu bagi yang memberi. Adapun bagi yang menerima, jangan sampai dia kemudian merasa lebih rendah daripada dari yang memberi, karena itu hak dia. Itu kalau lewat lembaga. Tapi kalau misalnya diberikan langsung, sedikit banyak rasa itu akan muncul. Bagi yang memberi dia merasa lebih baik, yang menerima jika merasa berhutang budi dan sebagainya. Itu terkait dengan lewat lembaga. Wallahu a'lam bishawab, tentu semuanya itu masing-masing akan dilihat kondisi mana yang lebih tepat saat itu. Kalau memang ada yang lebih baik dalam kondisi tertentu, kadang-kadang diberikan langsung itu lebih baik. Misalnya sedekah kepada keluarga sendiri. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zakat yang diberikan kepada keluarga itu lebih baik dibanding diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ada dua nilai yang didapatkan. Selain kemudian ibadah, mengeluarkan zakat itu dapat pahala dari zakatnya, dia juga ada dapat pahala dari silaturahmi. Karena dengan memberi kepada keluarga sendiri itu, ada penguatan silaturahim, hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tentu yang diberikan ini bukan
bukan orang yang masih dalam tanggungannya. Kalau dalam tanggungannya nggak boleh, misalnya istrinya atau anaknya nggak boleh, kecuali anak yang sudah dewasa yang bukan tanggungannya dan miskin boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu yang dapat disampaikan. Dikembalikan kepada host Pak Abdul Maskurat, sudah mau adzan. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Insya Allah mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, sehingga kita lebih girahnya muncul kembali untuk senantiasa sedekah. Terutama di bulan Ramadan ini, terutama dalam keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat ini dan kelonggaran rezeki. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi tausiah yang telah disampaikan kepada kita semuanya dari Ustadz Muhammad Suwanto LCMPD. Dan ini masih ada beberapa menit sebelum kita akhiri, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sedang mempersiapkan buka puasa di rumah masing-masing. Sebenarnya ini juga agendanya adalah buka puasa virtual bersama. Namun apa daya, kita tidak bisa mengirimkan ke rumah Bapak Ibu semuanya. Jadi silahkan diambil dari dapur atau kulkas masing-masing ya, Bapak Ibu. Dan sebagai penutup acara, kami persilakan, kami mohon bantuannya Ustadz Muhammad Suwanto untuk menutup dengan doa. Kami persilakan Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita hari ini. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika bi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وصدقاتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمع مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مرحوما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Suwanto. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Dan kepada Bapak Ibu, kami aturkan sekali lagi terima kasih kehadirannya. Terima kasih Prof. Idin. Terima kasih Bapak Dr. Briandoko. Terima kasih rekan-rekan di FSG. Ibu semuanya, selamat berbuka puasa. 4 menit lagi mempersiapkan es teh manis, kurma, es cendol, dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu, mohon maaf kami tidak bisa menyediakan apa ini ya, buka bersama seperti biasanya di kampus ya. Jadi silakan diambil dari dapur masing-masing. Takjilnya Pak Ikhwan, takjilnya nggak ada ya? Masing-masing. Ya begini, ini iya bercanda ambil dari dapur masing-masing. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sama-sama izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya.
Ya, terima kasih. Selamat berbuka. Terima kasih juga. Puasa virtual. Tante V baju lebaran ya, Tante V ya, baju lebaran. Tuh, baju lebaran tuh kan? Baru ya? Pembagian. Harusnya hadir tuh. Iya, harusnya hadir Ted di situ, di kampus tuh Ted. Ini tadi Udah azan di sini udah azan nih. azan ya? Belum, Jakarta belum. Bojong desa soalnya. Nggak foto bersama ini ya. Metro ya, jangan salah. Saya pamit ya. Nggak foto ya. Di Sukmajaya udah azan. Tadi sudah fotonya. Oh, udah ya. Ya. Ini lagi on air. Kan nyiapin buka dulu ya. Udah. Itu muazin yang di masjid buka dulu. Iya, 17 berapa? Depok. Hah? Jadwal sholat Depok. 17.47. Udah dong, udah lewat. Udah 17.47. Udah lewat. Belum kan? 50 ya? 47. Mau lihat TV? Ini udahan nih, mau close? Udah. Udah. Nunggu ajan masjid sini dulu. Udah. Di TV udah. Gede. TV udah. Udah. Tapi dulu ya. Karena dulu ya. Pas banget tadi di rumah sakit. Ini apa tuh? Sudah kayak itu. Pas banget puasa pertama di rumah sakit. Masih hujan itu. Di rumah sakit. Terus saya berat. Kagak ini ya. Kagak buka HP-nya. Jadi jadwalnya besok. Hari lagi ke Bimba. Itu artinya diapain tuh? Dikeluarin pakai apa? Ada cokelan ya? Bunyinya itu pas di podcast, bikin program itu ya.
Kursus tuh online. Jadi udah, jadi di rumah aja. Iya, jangan. Tahu? Balik kali ya. Sudah buka di mana? Kan banyak makan. Iya banget paling balik masa belum makan lek-lek. Oh iya, iya. Karena dia pulang kali langsung stasiun. Hah? Gua ditinggal. Ya beli deh, udah aja udah gede ini om. Biasa kan dia mikirin ini sekarang karena ada istri mikirin ininya. Iya ada komorbid. Terus ya hari udah dia berdebat. Sesak napas, terus rumah sakitnya kan di RSUD Cibinong, alat-alatnya juga barang lengkap. Ya kondisinya kayak gitu lah, udah parah pas. Dulu kan nggak dapat nomor waktu itu, pas dia 2 hari kemudian dapat nomor. Kan ini barang, cuma yang gejala dia dulu gitu. Makanya kalau dia nggak dapat apa, awal-awal biasa aja, dia udah demam segala macam kan. Terus gua antar ke klinik, hasilnya tipes, udah pulang. Ya. 4 hari lah waktu itu kondisinya saturasi oksigennya turun. Iya, so apa lihatnya dari satgas covid di komplek tuh udah main aja, soalnya kan kita nggak punya alat-alat, udah lah dibawa sakit ya kan. BPJS. Kalau mandiri saya tanya berapa totalnya? Belum gitu. Kan gue yang kan dirawat mandiri kan, mandiri tapi lihat diambil ke Kementerian Kesehatan itu nggak tahu totalnya berapa, cuma pasien sebelah gue dia pakai prudensial asuransi habis 135 barengan sama gue, keluarnya juga bareng. Masuknya
Nah, kayaknya dulu itu masuk. Dia udah pas dua ICU bareng. Kamarnya beda waktu masuk. Sama bersama yang gua, karena dia masih seumuran. Jadi gua ngobrol, jadi di ICU gua 4 orang, 2 orang udah lansia, 2 orang yang kayak gue gitu. Jadi ngobrol ya, pas terakhir udah dari COVID selesai, terus tes PCR udah negatif, dia pulang duluan. Jadi gue tuh sehari setelah tanya kita biayanya habis spending jurusan sama itu habis segitu. Ada yang bisa, ada yang lebih mahal kalau yang lama. Yang tes di ICU itu harinya kan pakai alat segala macam dan mahal. Dan alhamdulillahnya waktu itu bagian aku nunggu 1,5 hari nunggu giliran gitu. Banyak yang datang gara-gara dia butuh alat bantu, tapi alatnya kan masih dipakai orang. Dia jadi jumlah pasiennya berubah, alatnya terbatas. Apalagi di rumah sakit yang pemerintah gitu ya kurang. Bukan. Tapi Bapak pakai itu nggak plasma darah? Enggak. Tapi Bapak view langsung ini kan sekarang kan sendiri pakai plasma. Iya, enggak. Pokoknya ini aja lah, kita ya berusaha aja supaya coba lagi paling-paling sama Bu Indonesia. Dia kan juga sama, misalnya suaminya juga meninggal. Kita lagi sama-sama udah jadikan kue yang penting udah jalan banyak biasa positif dia suaminya anaknya. Cuman yang parah suaminya di ICU saturasinya sampai 40. Kalau Marco Polo karena suspek COVID, tapi peraganya anak-anak itu semuanya tapi sakit COVID, jadi cuma gejala. Iya. Tapi kalau pas 2 minggu negatif. Jadi ini ya di rumah nih ya, awalnya gue sama istri ya, waktu itu antigen positif, anak-anak 2 enggak. Akhirnya gue mungkin ke tempat mertua pas neneknya kan. Nah, gue nih pas anak istri di rumah sakit tuh pas mau meninggal itu anak-anak sama mertua di rumah sakit. Positif. Anak gue dari positif, mertua positif. Mertua kan udah tua. Cuma namanya dia gejalanya cuma demam, terus lemas, tapi nggak sempat dibawa ke rumah sakit, udah sehat lagi kan. Yang parah yang tadi gue ini ya termasuk gue juga mungkin kepakarnya banyak kali. Jadi namanya parah gitu. Masuk banyak. Pak pada salat kan? Iya Pak, salat Pak. Ini kita live aja ya? Alhamdulillah lancar ya, tadi. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.